Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang Sobat PA Wonogiri dimanapun Anda berada, baik yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Kembali lagi di acara yang paling kalian tunggu-tunggu, apalagi kalau bukan Pari Menyapa. Bersama dengan saya Muhammad Zaki Ramadan yang akan bertugas sebagai pembawa acara kalian pada Pari Menyapa episode kali ini. Seperti yang telah diketahui, Pari Menyapa merupakan salah satu inovasi dari Pengadilan Agama Wonogiri yang memberikan informasi menarik terkait dengan dunia hukum dan peradilan dalam bentuk siniar atau podcast. Dan saat ini Pari Menyapa sudah memasuki episode yang ke-10. Tepuk tangan untuk Pari Menyapa. Sebelum kami mulai, kami ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonogiri yang telah berkenan hadir, Bapak Sekretaris, dan seluruh Pari Menyapa Mania yang ada di studio Pengadilan Agama Wonogiri yang menyaksikan secara langsung. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada Pari Menyapa Mania yang ada di rumah yang menyaksikan video ini secara online melalui YouTube. Dan apabila berkenan, kami persilahkan untuk memberikan like, share, dan komen video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe kanal YouTube Pengadilan Agama Wonogiri. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan lonceng notifikasi agar mendapat informasi dan kabar-kabar terbaru dari Pengadilan Agama Wonogiri. Sobat Pari Menyapa Mania yang berbahagia, di episode yang ke-10 kali ini kita akan membahas tentang pengendalian penerapan sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP dan pengendalian benturan kepentingan di lingkungan peradilan. Untuk itu, kami sudah mendatangkan narasumber yang sangat kompeten di bidangnya. Siapa lagi kalau bukan Bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama Wonogiri, Bapak Yudi Hardios, SHI MSI. Selamat datang Pak Wakil. Sama-sama. Gimana kabarnya Pak Wakil? Alhamdulillah sehat. Sudah makan siang Pak Wakil? Sudah. Alhamdulillah. Pari Menyapa Mania, sebagaimana yang telah kita ketahui, Pengadilan Agama sebagai sebuah lembaga peradilan, seluruh aparatnya wajib memelihara dan membangun integritas di lingkungan kerjanya. Dan dalam rangka membangun integritas tersebut, kita seringkali mendengar istilah SPIP atau Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Nah, untuk lebih lengkapnya, mari kita tanyakan langsung kepada Bapak Wakil. Nah, Pak Wakil, sebenarnya yang dimaksud dengan SPIP itu yang seperti apa sih, Pak? Ya, terima kasih Mas Zaki. SPIP atau Sistem Pengendalian Intern Pemerintah itu merupakan sebuah sistem ya yang berpedoman pada peraturan pemerintah, ada aturannya nomor 60 tahun 2008 yang pada mulanya sebenarnya diadopsi dari sebuah konsep yang ditawarkan oleh sebuah komite swasta di Amerika sekitar tahun 90-an yang sebagai acuan dasar atau kerangka acuan dalam melakukan kegiatan pengendalian terhadap berbagai faktor risiko yang ada di perusahaan-perusahaan di sana waktu itu. Ya, baik. Sedangkan SPIP sendiri diawali dengan kata sistem ya. Kalau namanya sistem itu berarti sebuah rangkaian, sebuah proses kegiatan yang saling berkesinambungan yang dilakukan baik oleh pimpinan maupun seluruh anggota organisasi, dalam hal ini pegawai, yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan-kegiatan yang efektif dan efisien, biasanya seperti keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, ketaatan terhadap peraturan perundangan, dan lain sebagainya. Sedangkan di lingkungan Mahkamah Agung sendiri sudah dipedomani tentang SPIP ini melalui SK Ketua Mahkamah Agung nomor 151A garing tahun 2011 yang berlaku khusus internal lingkungan Mahkamah Agung sendiri. Sedangkan untuk badan peradilan di bawahnya dipedomani pula SK Sekretaris Mahkamah Agung nomor 475 tahun 2019 tentang pedoman manajemen risiko di
lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya. Gitu, Mas Zaki. Oke, baik Pak. Berarti pada dasarnya antara SPIP dan manajemen resiko itu hampir mirip, Pak. Oke. Cuma untuk tapi itu tetap ada perbedaan, Pak. Nah, itu apa yang membedakan antara SPIP dengan manajemen resiko, Pak? Kalau kita merujuk pada peraturan pemerintah dan SKKMA tersebut, sebenarnya manajemen risiko itu adalah esensinya SPIP. Jadi SPIP itu ibarat kerangka rumah atau atap yang menaungi manajemen risiko. Tidak ada manajemen risiko, tidak ada SPIP. Jadi SPIP itu lebih ke proses umumnya dari awal sampai akhir. Artinya dari mulai hal-hal yang paling dasar seperti misalnya pengendalian lingkungan, mulai dari struktur pembentukan struktur organisasi, kode etik, kompetensi, kemudian dilanjutkan dengan pengendalian risiko. Biasanya berupa pembinaan SDM, kemudian ada yang namanya review LKJIP, penguatan teknologi informasi dan sebagainya. Kemudian evaluasi yang berkelanjutan. Nah, kalau kita ingin melihat praktis SPIP itu seperti apa, bisa kita lihat di SK Sekretaris Mahkamah Agung nomor 475 tadi. Di lampiran keempat itu bisa kita lihat mulai dari kegiatan utama sampai bermuara kepada evaluasi risiko, kemudian infrastruktur yang diperlukan sampai dengan implementasinya semuanya ada di sana. Semuanya di sana. Nah, terus apabila Pak manajemen resiko itu diterapkan di lingkungan peradilan, itu konkretnya itu bentuknya seperti apa? Ya, konkretnya kalau kita terapkan manajemen risiko itu pertama kita harus menetapkan konteks berupa menetapkan kriteria tingkat risiko dulu. Pertama melalui skala kemungkinan, semakin tinggi probabilitas sebuah kejadian maka semakin tinggi pula tingkat risikonya. Yang kedua adalah melalui skala dampak. Semakin luas dampak yang diakibatkan oleh suatu kejadian maka semakin tinggi juga risikonya. Sebagai contoh misalnya dampak yang indikatornya misalnya penurunan reputasi atau kepercayaan stakeholder, semakin luas dampaknya misalnya mempengaruhi reputasi sekelas institusi Mahkamah Agung misalnya atau bahkan negara, maka semakin besar pula tingkat risikonya. Atau mungkin yang lebih kecil lingkupnya hanya si pelakunya saja, maka semakin kecil pula tingkat risikonya. Atau mungkin indikator kerugian negara, semakin besar nominal kerugian negara maka semakin besar pula tingkat risikonya. Sebagai contoh misalnya di kita tentang risiko menumpuknya misalnya antrian di PTSP. Antrian di PTSP itu sebagai sebuah identifikasi risiko ya. Kemudian kita analisa kemungkinannya seberapa sering misalnya kita berikan angka 4, skala 4. Kemudian untuk skala dampaknya karena memang antrian itu bisa mempengaruhi reputasi Satker. Misalnya kita beri 3 ya. Itu dikalikan 4 kali 3 jadi 12. 12 itu kategori resikonya cukup tinggi. Termasuk tinggi. Nah, kemudian setelah itu kita adakan penanganan risiko. Misalnya dengan menerbitkan inovasi yang sudah kita praktekkan bersama, misalnya aplikasi Waduh Gajah Mungkur. Aplikasi yang bisa melayani ribuan ya tidak terhingga ya dalam waktu tertentu permohonan informasi yang dimana para pihak tidak perlu antri di PTSP, cukup melalui aplikasi itu sudah cukup terlayani. Gitu. Nah, setelah kita terapkan aplikasi itu, kemudian kita pantau kembali kemungkinannya ternyata intensitasnya menurun, artinya otomatis kan mengurangi tingkat risiko yang ada. Seperti itu contoh-contoh sekilasnya. Untuk penerapan dari manajemen risiko sendiri lagi. Nah, tadi kita juga sudah membahas tentang lingkungan pengendalian, yang salah satunya adalah penegakan integritas. Dan pastinya kita sudah tidak asing dengan istilah benturan kepentingan. Nah, apakah benturan kepentingan itu juga termasuk risiko yang harus diperhitungkan, Pak? Iya, betul sekali. Tentang benturan kepentingan sendiri, Mahkamah Agung telah sangat concern ya melalui SK Sekretaris Mahkamah Agung nomor 59A tahun 2014 tentang pedoman penanganan benturan kepentingan di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya. Nah, dalam aturan tersebut benturan kepentingan itu diberi definisi sebagai suatu situasi di mana pejabat atau pegawai di lingkungan pengadilan memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap wewenang
yang ada dalam jabatan atau kedudukannya, sehingga Iya. mempengaruhi kualitas keputusan maupun tindakannya. Oh, baik. Sebagai contoh misalnya adanya hubungan kekerabatan, hubungan darah, atau hubungan afiliasi. Kalau di pengadilan contohnya saja misalnya antara hakim dengan para pihak berperkara. Iya, baik. Bisa jadi ada hubungan darah atau Darah, hubungan perkawinan. Itu kita sebut sebagai benturan Benturan kepentingan. kepentingan. Atau sumber lain misalnya dalam bentuk pemberian gratifikasi. Gratifikasi dalam pengertian yang kita pahami ya, baik itu bisa berupa uang, rabat, komisi, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, pengobatan, pinjaman tanpa bunga juga termasuk ya. Misalnya ada pejabat yang berwenang kemudian diberi gratifikasi oleh salah seorang pengusaha dalam hal pengadaan barang dan jasa misalnya gitu. Itu termasuk benturan kepentingan karena bisa mempengaruhi keputusannya. Iya. Atau ada juga contohnya misalnya perangkapan jabatan. Jadi seorang penyelenggara negara itu merangkap jabatan 2 atau lebih yang mempengaruhi keputusannya. Biasanya yang sering disinggung di kode etik hakim itu contohnya seperti hakim tingkat banding. Itu tidak boleh mengadili perkara yang pernah ditanganinya pada saat menjadi hakim tingkat pertama. Atau misalnya pernah ditanganinya dalam kapasitasnya sebagai kuasa hukum. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Itu contohnya. Ya, seperti itu. Ya, seperti itu, Pak. Lantas bagaimana, Pak, apabila dalam kita bekerja itu kita menemukan atau mengetahui adanya peluang terjadi benturan kepentingan, Pak. Nah, itu apa yang harus kita lakukan, Pak? Apabila terjadi suatu keadaan atau potensi adanya benturan kepentingan sesuai dengan pedoman yang berlaku, maka pihak yang bersangkutan harus segera melaporkan kepada pimpinan. Boleh kepada pimpinan atau kepada tim penanganan benturan yang dibentuk di Satker itu. Sebagai contoh, misalnya dalam alur berperkara, ketika terbit penetapan majelis hakim misalnya, kemudian diketahui belakangan ternyata hakim yang ditunjuk ada hubungan darah dengan pihak yang berperkara. Maka hakim tersebut wajib untuk memberitahukan pimpinan melalui surat pernyataan benturan kepentingan dan sekaligus permohonan pengunduran diri dengan disertai bukti-bukti yang mendukung. Ya, setelah diperiksa oleh tim atau pimpinan kemudian terbukti memang ada benturan kepentingan, nanti akan diambil kebijakan lain. Misalnya dengan membuat PMH baru mengganti hakim yang memeriksa. Baik. Ya, pertanyaan terakhir, Pak Wakil. Apakah benturan kepentingan itu bisa dipidanakan, Pak? Tentang apakah bisa dipidanakan, bisa sepanjang benturan kepentingan itu mengandung unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana aturan yang berlaku ini ranahnya korupsi ya. Misalnya dalam benturan kepentingan tersebut terdapat unsur-unsur suap, penggelapan, kemudian gratifikasi, itu bisa dipidanakan. Namun demikian ada juga benturan kepentingan yang memang sebenarnya tidak melanggar aturan apa-apa, termasuk pidana juga, tapi secara etis kelihatan tidak lazim begitu. Sebagai contoh misalnya kalau di lingkungan pengadilan, ini sekedar ilustrasi saja ya. Perkara elitigasi misalnya. Perkara elitigasi pada hari pembacaan putusan secara elektronik, itu biasanya kan majelis hakim upload salinan putusan ke sistem informasi kita di e-court kan. Kemudian para pihak mengakses gitu kan. Pada suatu ketika mungkin ada salah satu pihak, entah itu penggugat atau tergugat misalnya, yang punya hubungan kedekatan dengan salah satu orang pegawai, kemudian pegawai tersebut entah bagaimana membocorkan isi putusan itu melalui media lain misalnya, melalui WhatsApp atau email dan sebagainya. Sebenarnya secara aturan memang tidak ada yang dilanggar karena toh pada hari itu juga mereka para pihak tetap dapat akses itu di akun mereka masing-masing, tapi lewat e-court gitu kan. Tapi secara etika dalam artian unsur keadilannya tidak terpenuhi pada pihak yang lain. Karena pada prinsipnya setiap pihak itu harus berkewajiban menerima layanan yang sama, SOP yang sama, bukan berdasar pada hubungan afiliasi tertentu. Ya, cukup menarik sekali ya pembahasan kita pada Pari Menyapa episode kali ini. Namun berhubung sudah mendekati habis durasinya, sebagai closing statement nih Pak Wakil,
Mungkin bisa di-share kepada Pari Menyapa Mania yang ada di studio maupun yang ada di rumah, itu tips Pak, tips untuk pengendalian resiko dan tips menangani benturan kepentingan di lingkungan peradilan itu seperti apa? Terkait penanganan risiko, identifikasi risiko itu kan dilakukan agar supaya kegiatan-kegiatan utama kita yang terkait tupoksi itu tentu tidak lepas dari risiko ya. Kalau memang nilai risikonya tinggi, tentu harus dilakukan pengendalian. Tapi apabila sudah bertahun-tahun risiko itu tetap ada, tingkatnya tetap tinggi, maka tentu kita harus evaluasi pengendalian itu. Bisa jadi selama ini tidak mengakomodir permasalahan yang ada. Tentu butuh suatu terobosan-terobosan, inovasi-inovasi untuk mengendalikan risiko tersebut. Contohnya seperti di kita, alhamdulillah sudah ada beberapa inovasi yang bisa mengendalikan risiko-risiko yang ada, hingga bagaimana nanti kita evaluasi secara berkelanjutan dalam hal penanganan risiko ini. Sedangkan dalam hal benturan kepentingan, benturan kepentingan sendiri tidak mustahil terjadi ya. Jadi setiap ada pejabat yang merasa tupoksinya ada potensi benturan kepentingan, harus segera melapor ke tim maupun pimpinan, dan tim juga cepat tanggap. Dan kalau bisa memang seperti yang sudah berjalan, setiap laporan yang ada tuh dibuat sesimpel mungkin. Jadi tidak perlu ribet. Kalau ada laporan, pejabat yang bersangkutan cukup misalnya chatbox atau aplikasi yang mudah gitu untuk khusus untuk benturan kepentingan. Dan sebagai tim juga tetap cepat tanggap dan tetap melakukan sosialisasi agar pejabat maupun setiap pegawai bisa aware, bisa waspada dengan benturan kepentingan yang ada. Itu Mas. Luar biasa sekali ya Pak Wakil kita pada episode Pari Menyapa kali ini. Sebelum Pari Menyapa episode kali ini kami tutup, kami akan membuka sesi pertanyaan untuk maksimal 2 pertanyaan. Bagi Pari Menyapa Mania yang ingin bertanya atau menjawab, kami persilakan. Sudah ada penanya nih Pak Wakil, sangat antusias sekali ini Pak. Monggo silakan Bapak Nur dari Sukoharjo mau menanyakan. Terima kasih Pak narasumber. Benar sekali tentang topik hari ini. Yang pertama yang perlu kami sampaikan atau pertanyaan satu, yang membuat SPIP itu siapa Bapak? Kemudian payung hukumnya apa? Payung hukum membuat SPIP itu. Kemudian yang kedua, SPIP ini hanyakah di Mahkamah Agung atau di semua instansi pemerintah? Kalau semua instansi pemerintah, siapakah yang bertanggung jawab sepenuhnya dalam hal ini? Mungkin demikian saja Pak. Terima kasih Pak Nur atas pertanyaannya. Mungkin langsung saja dijawab Pak Wakil, pertanyaan dari Bapak Nur. Terima kasih Pak Nur Ikhwan atas pertanyaannya. Sistem pengendalian intern pemerintah ini berlaku di seluruh Indonesia ya, karena kaitannya dengan payung hukum yang disebutkan tadi adalah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Jadi setiap institusi berkewajiban untuk menerapkan sistem pengendalian internal pemerintah ini di setiap satker masing-masing. Dan yang paling bertanggung jawab tentu masing-masing satker melalui pimpinan dan tim yang dibentuk di dalamnya. Demikian pula menentukan kegiatan apa saja yang harus dilakukan, kemudian bagaimana menganalisa risiko, itu semuanya dilakukan melalui tim yang dibentuk. Gitu. Jadi kadang kan misalnya menentukan skala, ada yang mengatakan harus 4, harus 3, itu kan tidak ada ukuran yang tertentu ya. Jadi diserahkan kembali kepada pimpinan dan tim yang ada, karena itu semua kasuistik sesuai dengan keadaan satker masing-masing. Karena setiap satker maupun institusi punya ciri khas sendiri, punya tantangan sendiri, punya analisis SWOT sendiri yang memang mereka harus menganalisa sesuai dengan keadaan yang ada. Makanya dalam SPIP ada istilah risk appetite ya, selera risiko. Jadi subjektif, tergantung situasi dan kondisi yang ada. Demikian Pak Nurifan. Bisa diterima Pak Nur ya? Ada lagi yang mau bertanya? Jika tidak ada nih, mohon maaf Pak Wakil, ini ada Pari Menyapa kita dari online ini Pak. Ini mau bertanya Pak, terkait dengan benturan kepentingan Pak. Jadinya gini, dia bertanya, teman saya itu beracara di pengadilan Pak.
Nah, tapi setelah ditelisik itu ternyata perkaranya itu yang menyidangkan pamannya sendiri, Pak. Itu apakah termasuk benturan kepentingan, dan apabila termasuk benturan kepentingan itu tanggapannya bagaimana? Oh gitu. Ya, itu dari netizen Pari Menyapa Mania di rumah. Itu sudah berlangsung persidangannya. Sudah Atau belum? berlangsung, Pak. Oh sudah berlangsung. Sudah putusan, Pak, malah. Oh sudah Sudah putusan. putusan. Tapi ya setelah ditelisik ternyata pamannya sendiri, Pak. Oh iya. Kalau merujuk kepada pedoman penanganan benturan kepentingan, yang perlu diperhatikan adanya hubungan afiliasi itu termasuk di dalamnya hubungan darah, hubungan perkawinan, atau hubungan pertemanan pun. Kalau catatannya, poinnya ya, artinya yang menjadi inti permasalahannya adalah mempengaruhi kualitas putusannya. Artinya mempengaruhi keputusannya dalam dalam persidangan. Baik. Jadi selama ada hubungan pertemanan tapi ternyata dapat dijaga integritasnya dalam hal putusan dan sebagainya, maka itu kan masih abu-abu kan. Selama itu masih bisa dijaga kualitas putusan dan netralitasnya sebagai seorang hakim, itu bisa. Tapi apalagi itu sudah putus ya. Oh, berarti intinya kalau selama si hakim terus bisa menjaga integritasnya atau profesionalismenya dia, berarti itu masih dalam tanda kutip. Tapi kalau seandainya sebelum persidangan hakimnya sudah tahu, maka wajib melapor. Wajib melapor. Bisa jadi hakim tersebut sudah melapor ke atasan, ke pimpinan, tapi ternyata setelah diperiksa tetap dilanjutkan karena tidak cukup terbukti alasan-alasannya, itu bisa jadi. Jadi kalau ketika memang harus terjadi seperti itu, maka seorang hakim wajib melaporkan ke atasannya bahwa saya ada hubungan nasab, hubungan keluarga dengan pihak berperkara dalam bentuk paman keponakan gitu. Sehingga nanti bisa dibuat kebijakan lain. Oke, baik. Terima kasih Pak Wakil, semoga bisa menjawab pertanyaan netizen Pari Menyapa yang ada di rumah. Nah, untuk Pari Menyapa episode kali ini, berhubung durasi sudah hampir habis dan tidak terasa sudah setengah jam lebih kita membahas tentang pengendalian SPIP dan juga penanganan benturan di lingkungan peradilan. Mari beri aplaus untuk narasumber kita pada siang hari ini. Nah, Pari Menyapa Mania, meskipun masih banyak sekali sebenarnya Pak Wakil pembahasan yang masih perlu atau bisa kita ulik untuk tentang benturan kepentingan dan pengendalian SPIP itu, Pak. Namun apa daya, waktu sudah cukup siang, Pak, terus juga durasi juga sudah hampir habis. Semoga apa yang kita bahas di Pari Menyapa episode kali ini bisa bermanfaat dan dapat menambah wawasan serta pengetahuan kita semuanya. Dan saya atas nama pembawa acara, saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kami mohon pamit dan undur diri, serta sampai jumpa di episode-episode Pari Menyapa berikutnya dengan tema-tema yang tidak kalah menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Online dari mana?